Nama saya Taufik Daryanto, nama Facebook Taufik Daryanto Joko Lelono, di YouTube juga Taufik Daryanto Joko Lelono. Cerita pengalaman awal ketika menggeluti hobi fotografi wildlife di Sidoarjo ini sekitar tahun 2016. Itu kebetulan bermain-main ke tambak, kok banyak burung yang menarik untuk difoto. Akhirnya mencoba-coba foto. Waktu itu masih sendiri, belum ada temennya. Nah, terus akhirnya disebarkan di media sosial, termasuk di Facebook, Instagram, YouTube dan sebagainya. Terus lama-lama banyak yang mulai tertarik dan ikut, dan tujuan kita untuk wildlife fotografi di area tambak ini adalah untuk memperkenalkan keindahan satwa-satwa, terutama burung-burung yang ada di sekitar kita di area pertambakan. Dan tujuan akhirnya adalah konservasi, karena memang banyak sekali burung-burung di sekitar kita yang indah, dan tentu saja mereka mempunyai peran dalam keseimbangan ekosistem di alam ini, sehingga kita wajib untuk menjaganya. Nah, dengan wildlife fotografi ini saya berusaha untuk memperkenalkan seperti ini loh, burung-burung itu sangat indah di alamnya. Jangan diburu, jangan dikandangin, jangan ditembakin, supaya sampai anak cucu kita kelak masih bisa melihat ini loh yang namanya burung canga, ini yang namanya burung dara laut, ini namanya burung pecuk dan sebagainya, sehingga mereka tidak hanya melihat di buku tapi masih bisa melihat mereka di alam liar. Sebelum di dunia wildlife fotografi, sebelumnya saya pernah juga mencoba genre lain seperti street fotografi, makro fotografi dan sebagainya. Nah, salah satu yang menarik dan membuat saya bertahan cukup lama di genre wildlife fotografi ini, mungkin teman-teman yang menyukai fotografi juga paham bahwa satu genre tertentu biasanya ada titik jenuhnya. Misalnya di makro sudah menemukan rubberfly, sudah menemukan yang momen seperti ini, semuanya sudah. Nah, biasanya sampai ke titik jenuh sehingga males lagi untuk hunting, untuk moto. Nah, ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang mungkin belum sempat menggeluti atau menikmati dunia wildlife fotografi, yang kesan saya selama ini, titik jenuhnya sangat tinggi. Pertama, jumlah satwanya sangat banyak. Kedua, actionnya ataupun momen-momen yang kita dapatkan bisa sangat banyak juga, sehingga ini memberikan keleluasaan pada kita untuk eksplor seluas-luasnya, sehingga seperti saya sampaikan tadi bahwa titik jenuhnya sangat tinggi, sehingga memungkinkan kita untuk bertahan lama di satu genre ini. Selain banyak sekali hal-hal lain yang bisa kita pelajari, karena bagi saya apapun genrenya termasuk di wildlife fotografi ini sebenarnya bukan profesi, hanya sekedar hobi. Jadi ini semacam media pembelajaran, misalnya latihan kecermatan, kesabaran, konsentrasi, bagaimana membaca alam, bagaimana membaca peluang dan segala macam. Itu sangat bagus sebagai sebuah media belajar, media pembelajaran. Artinya bagaimana kita memperkirakan momen tertentu ketika burung misalnya mau menyambar atau burung mau memberikan makan kepada anaknya dan sebagainya, semuanya harus dipelajari, semuanya harus butuh konsentrasi, butuh kecermatan. Dan bukan hanya di dunia fotografi saja, kita juga bisa membawa hasil belajar itu kepada dunia kerja. Misalnya bagaimana kita menghadapi klien, bagaimana kita menghadapi pekerjaan, bagaimana mempertahankan konsentrasi, bagaimana bersahabat ataupun bertahan untuk bekerja dengan baik di bawah tekanan. Itu sangat bisa dipelajari dari dunia wildlife fotografi, yang merupakan media pembelajaran buat kita untuk diterapkan di dunia selain di dunia fotografi juga bisa. Masalah gear ataupun alat, itu sebenarnya kita bisa menggunakan alat apapun asal memenuhi persyaratannya dan mengetahui cara-cara menggunakannya. Jadi begini, yang selama ini ataupun yang saya alami dulu ketika belum terjun di dunia wildlife fotografi, ketika melihat lensa panjang-panjang, terus orang pakai kamera mahal-mahal, itu kesan saya bahwa dunia wildlife fotografi itu harus menggunakan alat yang kelas profesional dan mahal. Nah, sehingga banyak sekali teman-teman yang sebenarnya minat, sebenarnya pengen dari genre fotografi, misalnya dari street, dari makro, tapi bilang kendala nggak punya alat sehingga tidak masuk atau tidak terjun ke dalam dunia wildlife fotografi. Nah, ini yang ingin saya patahkan adalah seperti ini. Artinya apa? Artinya
kita bisa menggunakan alat tidak harus mahal, tidak harus kelas profesional untuk menghasilkan karya yang tetap bagus. Caranya dengan apa? Caranya dengan berkreativitas, salah satunya adalah dengan mengoprek lensa. Pada awal-awalnya saya dulu menggunakan DSLR juga, mirrorless juga pernah untuk mengambil momen-momen di dunia wildlife fotografi. Kalau yang standar biasanya menggunakan lensa otomatis dengan focal length minimal 400 atau 500 sehingga kita leluasa untuk mengambil gambar secara close up dan dimudahkan dengan teknologi autofocus yang ada di lensa. Tapi biasanya kalau lensa kelas pro untuk wildlife fotografi di rentang zoom antara 400 ke atas focal length-nya itu biasanya cukup lumayan harganya, sehingga ini yang menjadi kendala bagi teman-teman, sehingga saya mencoba untuk mengenalkan cara lain yang tetap bisa kita gunakan, mendapatkan gambar yang bagus untuk sekedar identifikasi maupun sebagai sebuah karya seni, dalam arti kita memasukkan mood kita memasukkan pesan-pesan moral kita melalui gambar tersebut dengan alat yang tidak harus mahal. Nah, salah satunya adalah dengan teknik phone scoping ataupun menggabungkan antara skop ataupun teropong dengan kamera di HP. Artinya kamera untuk mengambil gambarnya kita gunakan HP, sementara untuk optiknya atau lensa di depannya menggunakan skop atau teropong. Jadi skop atau teropong ini adalah sebuah alat yang bisa digunakan untuk neropong, artinya bisa digunakan untuk melihat dengan mata secara langsung. Nah, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa semua alat yang bisa digunakan dengan mata telanjang atau untuk meneropong itu bisa dipakai untuk phone scoping. Artinya apa? Artinya ketika itu dipasangi kamera HP di belakangnya itu bisa untuk merekam. Nah, tergantung kualitas optiknya nanti. Nah, saya memilih cara murah tapi dengan kualitas yang tetap bagus, yaitu dengan cara menggunakan optik-optik lama, optik-optik dari lensa manual yang lama. Itu dia dari sisi kualitas optiknya dia sudah memenuhi standar fotografi, sehingga ketika dipasangkan dengan kamera HP maupun kamera digital itu akan memberikan hasil yang cukup memuaskan dari sisi kontras, detail dan sebagainya, itu masih bisa memuaskan. Nah, karena ini lensa lama dan lensa manual, harganya cenderung murah dibanding dengan lensa-lensa baru, dan karena kita menggunakan phone scoping, kita memang tidak membutuhkan lensa otomatis yang keluaran-keluaran terbaru, tidak, tapi kita cukup dengan lensa-lensa lama asal kualitas optiknya bagus sudah bisa untuk menghasilkan gambar yang cukup memuaskan bagi saya. Jadi dengan cara yang lebih hemat tapi kita masih bisa menghasilkan gambar yang lebih bagus. Nah, misalnya lensa-lensa lama seperti itu pun masih tidak punya, itu coba aja dengan teropong-teropong yang ada, misalnya monokuler atau binokuler atau teropong spotting scope yang banyak beredar di pasaran. Itu ketika dipasang di HP itulah jadi yang namanya teknik phone scoping. Dan sekali lagi, kalau masalah hasil itu terus terang tergantung kualitas optiknya, tapi prinsipnya adalah bisa digunakan untuk memotret wildlife fotografi yang membutuhkan rentang focal length cukup panjang, karena salah satu yang kita jaga di wildlife fotografi adalah bagaimana kita mengambil perilaku ataupun mendokumentasikan perilaku satwa di alamnya dengan tanpa mengganggu. Artinya ada jarak yang cukup aman, dan kalau memungkinkan kita dengan penyamaran tertentu supaya binatang-binatang di alam liar ini tidak merasa terganggu dengan kehadiran kita sebagai fotografernya. Sebelumnya sih foto senang-senang saja, pengen motret model, makro, landscape, tapi kok dari ceritanya teman kalau wildlife itu menarik, menantang. Akhirnya saya tanya sama Mbah Taufik nih. Nah, dari situ saya diajak hunting pertama, langsung nyebur. Dan jadi sangat tertarik saya itu. Ingin mendapatkan momen-momen yang bagus, foto bagus. Jari Lik Fuad, kalau motret satwa liar harus nyebur biar dapat angle yang bagus, biar menarik hasil gambarnya. Dan saya coba, memang sangat puas Om. Nah, tapi saya waktu itu belum punya lensa yang tele super panjang. Saya harus pinjam dulu sama orang-orang itu.
Sampai akhirnya saya beli sendiri lensa-lensa tele yang super zoom, terus hunting-hunting sendiri, pengen punya foto burung yang bagus. Dan sampai sekarang ini nggak ada rasa bosan untuk mencari momen dan foto yang bagus. Saya Agus Saputra, nama Facebook saya Agus Saputra. Di sini saya orang Sidoarjo. Jika rekan-rekan wildlifer Indonesia atau dari mana saja yang mampir ke Sidoarjo, jangan lupa mampir ke wilayah kami, hunting kami di kawasan-kawasan Tambak Sidoarjo untuk mampir foto-foto burung dengan hunting bareng, hunting bersama-sama.